kekuatan mengurutnya tuh termasuk sangat kuat. Ketika Mbah Darsa datang, baru saja menyentuh ibuku, dia langsung bilang, "Wah, ini mah ada yang sedang mengincar jabang bayimu." Kata Mbah Darsa serius. "Di kemaluanmu ada sosok kuntilanak yang mau menarik janinmu keluar." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 592. Oke, 8 episode lagi kita 600. Betul, ya. kita sudah menyiapkan sesuatu yang 600. Alias belum. Kita juga lewat. 600 bikin apa ya? Summer camp. Anjas. Bikin lucu ya, bikin camping kali ya. Orang tenda udah ada. Tenda ada 5. Jangan khawatir. Camping Kali ya. Camping di situ tapi ada aktivitas tetap. Gak cuman iniannya. Kemarin aja main bola kita dagang. Nah itu yang tadi gue bilang. Oh, Suasananya pas. camping, Buka aura atau baca ramalan, tarot. baca tarot, Oh, baca garis tangan. baca garis tangan, Wah. cakra. Sebenarnya waktu kita bahas di Jogja waktu itu begitu, inget nggak? Iya. Gitu. Iya. Jadiin aja kayak gitu-gitu bener. loh maksud gua. Campingnya di mana ya, Bu Perta? Oke, nggak apa-apa. Hah? Oh, di parkiran? Di parkiran? Nggak bisa ribet. Izinnya? Security-nya. Mendingan security Bu Perta kalau gua. Ya, pokoknya bener Bu Perta ya, tuh nanti lucu. kita update ya. Wah lucu sih. Siapa tahu di sini ada orang Bu Perta, Nah. bisa langsung ngasih approval. Tempat lain. Iya. Kagak Bu Perta aja. Udah Yang deket ya, yang atau deket. Ragunan gitu. Ah, Iya kan? Iya kan? Bener. Iyalah. Tapi kan kalau Bu Perta Ada orang Ragunan nggak? banyak orang Ragunan. Tinggal di Ragunan. Oh, iya, di Klat Ragunan ada. Tani balas. Iya. Andri Tani ntar yang nyaut. Aneh bang. Iya bang, kenapa? Gitu. Bang Bagol nongol. Lah. Anjir. Kok dia yang jawab? Di Klat Ragunan. Ya gitu dah. Makanya kan soalnya gua kan diklat-diklatan Paskibra, gue tahu spotnya di Bu Perta yang emang agak gelap dan ada. Iya. Ada. Seru Mantep tuh. tuh, mantep. Maksud gue kalau malam bete tinggal pulang. Gampang. Bener. Iya. Guys, teman Kliwon yang mau camping lanjut aja. Iya. Kita kan punya bayi. Kagak maksud gue, gak usah langsung camping banget. Itu kita lapar, pesan McD bisa pak. Di depannya kan Bener. 24 jam. Benar, yang penting Iya. fasilitas Ah. premium. Alasannya nyari nasi goreng. Tapi sampai subuh nggak muncul. Oh kita bukan pramuka lagi. Yang Anak gue nangis. Pulang dulu ya. Balik. iya tapi Anjing lucu, banget. tapi Bu Perta oke lah. Api unggun gitu kan. Iya, masih boleh gak sih? Ya kalau Mau gimana masa boleh ramai bumi perkemahan. kan nggak boleh bikin api unggun sembarangan. Asapnya. Ininya bakar di Oh, tanah, kan di gunung terakhir. juga nggak boleh. Ya terakhir bisa sih kan. Pakai tong, biasanya pakai tong. Ya gitu. Tong samcong kalau nggak salah. Kok dia? Ya minimal dong Fangzo lah daripada tong samcong. Nomor 42 dia. Striker. Striker Cina. Main sekali doang. Boleh ini saya kan mau baca. Oh iya nih mau baca cerita. Sampai lupa nih. Ya pokoknya siapa tahu ada yang punya lucu ide banget. buat episode 600 kita ngapain, kolom komen terbuka untuk Anda ya. Kalau gua udah itu aja. Ya. Menarik. Siapa tahu ada orang Ragunan atau orang Boleh. Bu Perta. Gak Silakan. jauh, simpel lapar Ya, kalau lapar tinggal nyebrang. tinggal nyebrang, udah Gak usah masak-masak malam lah. keakraban lah. Iya. Serupan tinggalin gitu aja kan. Iya, enjoy, relax. Karena masih sampai detik ini terakhir 2 tahun lalu gua menyewa tempat-tempat apa kan di sana ada aula-aula gitu kan untuk acara hari Minggu paginya gitu aja. Malam survei itu emang beda, masih beda gitu. Masih dapet lah kita Seru banget. anuannya. Simple bener. Berapa orang ya? 30 orang. 30 ya tergantung, banyak ntar yang datang. Ya kan kita yang batasin. 3.000 orang. Buset. Mending di PTI. Bukan. Bentar ya, ini kita jadi ngide. Nah,
Dibukanya sih 30. Namanya Buperta tempat umum ya. Iya. Pret datang dah. Bang. Lah nyamper, lo kagak diundang. Mumpung deket bang. Dan kita tahu juga lokasinya ini. Oh iya juga ya. Salah kita juga announce. Ya pokoknya gitulah. Tapi gini aja, kalau ada teman-teman yang punya kerabat bisa, mungkin ya itu tadi yang Danu bilang tuh, buka aura, buka cakra, juga sangat cengir anjing. Totok aura. Malam-malam pada telentang, mau ngapain nih? Totok aura. Oh bukan buka aura. Totok. Oh totok aura. Biar jadi artis. Ya begitulah kalau emang Udah, ayo baca cerita. ngepang di Buperta ya begitu. Oke. Ya, ini menarik cerita pertama nih. Hai Bimo dan Danu, panggil aja gue Di. Gue gak sengaja nemu podcast ini pas 2020 akhir dan ngulang dengerin terus sampai sekarang. Sampai jadi temen ngangon, anak, dan pamping. Wah, Itik kali di Angon. pondok kali, pondok ngangon. Rangon dong. Gue mau berbagi cerita yang harusnya gak terlalu horor sih, tapi lebih ke unik nih buat gue. Kejadiannya tahun 2016 sekitar bulan Januari atau Februari lah. Di Desember 2015, bokap gue tiba-tiba disamperin salah satu OB wanita di kantornya yang nanyain apakah beliau punya anak perempuan. Bokap jawab, ada 2, yang mana? Karena satunya umur 24, satunya umur 13 nih bu. Kenapa bu? Gitu. Ibu OB itu lantas menjawab, kayaknya yang gede deh pak. Maaf nih pak, saya dimimpiin sama nenek-nenek, sepertinya leluhur bapak. Minta tolong sama saya ketemu dan tolongin cucunya. Cuma saya gak tahu kenapa. Boleh saya ketemu anak bapak? Nah, karena waktu itu gue baru aja berangkat traveling lama, ya bokap bilang boleh, tapi belum bisa ketemu. Ibu OB itu bilang, kalau bisa segera pak ketemunya. Nah singkat cerita, bokap gue nih mengundang ibu OB ini ke rumah ketemu gue. Setelah sebelumnya nanya dan minta izin ke gue, bokap bilang dia curiga si leluhur ini adalah yang jagain gue. Karena di keluarga gue dipercaya tiap orang punya penjagaan dari leluhur. Cuma gak tahu kenapa sampai harus minta tolong sama orang lain. Ceritanya nih, waktu ibunya ngeliat gue, dia langsung ngucap doa dalam agama Islam. Maaf gue kurang tahu doanya. Dan bilang, setelah menatap gue lama, bilangnya kayak gini nih, Mbak, maaf, Mbak dulu pernah tinggal di luar atau ngekos? Ya gue bilang aja, oh iya, waktu gue kuliah itu ngekosnya di Bandung. Beliau nanya, apa pernah pindah kos? Gue bilang, gak pernah. Jadi beliau ini melihat kalau selama ini gue diikutin atau semacam ketempelan sama arwah cewek penghuni kosan gue, tepatnya di lantai 2. Cewek ini dulu tuh bunuh diri karena kecewa sama laki-laki. Dan impactnya, dia gak suka tiap gue deket sama laki-laki. Nah, jadi gimana caranya? Pasti dibuat tuh gue dan para lelaki ini gak jadilah gitu. Gue kaget dong. Karena kebetulan pertama kosan gue ini emang terkenal berhantu. Gosipnya sih ini pernah masuk di radio di Bandung lah. Oh ya, program horor itu mungkin ya. Yang kedua, kamar gue emang di lantai 2. Dan yang ketiga gue gak pernah diganggu. Oh dan yang ketiga gue gak pernah diganggu, cuma barang-barang aja yang pernah disembunyiin gitu. Tapi bukan pas gue di kamar lantai 2. Di lantai 2 ini gue pernah selewat ngeliat cewek tuh lewat. Gue yakin bukan orang.
pas gue nyapu keluar kamar jam 2 pagi. Tapi kok kenapa tiba-tiba gue ditempelin? Padahal gue keluar kos di 2013. Gue gak tahu apakah yang nempelin gue sama dengan yang gue lihat ini. Karena itu kosan penunggunya banyak. Ibunya nanya, apakah gue punya pacar sekarang? Gue jawab, enggak. Apakah sejak ngekos itu gue gagal terus dalam hubungan atau gagal deket sama laki-laki? Nah, gue bilang iya. 2009 gue ngekos punya pacar. 2012 gue putus. Dan sejak saat itu kalau deket sama cowok gak jadi terus. Dan selalu tiba-tiba anyep lah atau ya udah jauh aja gitu. Bokap gue nambahin, dari kecil gue ini emang gampang ketempelan. Apakah emang karena itu si cewek, karena itu tuh maksudnya faktor ketempelan, gampang ketempelan itu si cewek milih gangguin gue. Nah, si ibu OB ini bilang kalau mau nanti bisa dicari tahu. Sedap. Nah, balik ke si ibu OB ini ya. Beliau cerita lagi soal permintaan tolong dari leluhur gue ini. Lalu bilang beliau bisa bantu usir hantu cewek ini. Semacam ruqyah kayaknya ya. Caranya adalah beliau minta air mineral 1,5 liter. Lalu beliau akan berdoa dan minta gue juga untuk berdoa dengan kepercayaan gue. Doa apa aja gak apa-apa. Pokoknya gak boleh putus dan gue jangan buka mata selama beliau masih doa. Nanti kalau beliau sudah ngomong dengan nada yang lain, gue boleh nanya sama cewek ini, kenapa dia milih gangguin gue? Kenapa dia meninggal? Atau apapun? Ya udah, gue cuman ngangguk di situ. Nah, yang gue rasain di situ rasanya tegang dan kayak ngeblur banget lah. Karena gue Katolik, gue berdoa Bapa Kami dan Salam Maria sampai akhirnya suara si ibu ini berubah jadi lebih ringan dan nyaring. Dan gak kayak berdoa lagi. Lidah gue keluh, gak tahu mau ngomong apa. Pikiran gue juga ngeblank. Karena sampai sekarang gue gak bisa inget cewek ini ngomong apa selain ketawa. Loh, gimana? Kayaknya gue terlalu kaget. Si hantu cewek ini ketawa-ketawa walau nadanya gak ngikik. Tapi ini lama banget terjadinya. Akhirnya ketawanya berhenti dan si ibunya balik ke warna suara aslinya sambil ngucap doa dan megang si botol air mineral tadi. Beliau nanya, apakah tadi gue bertanya sesuatu ke cewek ini? Gue bilang, enggak bu. Gagal dong saya. Udah capek-capek dimasukin. Iya, goblok lu. Kagak di interview. Lu nurut ngapa? Dibayar kagak gue. Pas ibunya sadar. Tadi nanya gak? Enggak bu. Tolol. Bodoh kamu. Goblok. Capek-capek saya disurupin. Dibayar enggak. OB lo ini, OB. Enggak bu. Cancok. Ibunya medoknya keluar. Oh campot. Miso. Aduh goblok. Ibunya miso. Oh kok saya campot. Terus ceweknya solo belum tidur. Tanya nggak tadi? Enggak. Telokok Lonte. Disebut. marah. Telokok. Capek-capek. Dibayar juga enggak mau bantu. Males banget lu. Udah. Ya udah, gue bilang enggak. Dan gue gak pengen tahu apapun. Gue cuma mau dia pergi kalau bawa pengaruh buruk. Setelahnya beliau suruh gue minum air mineral itu kalau bisa dalam sehari, untuk bener-bener menghapus efek buruk si cewek itu. Ya udahlah, gue lakuin sesuai saran beliau. Percaya gak percaya sih sebenarnya, tapi itu kan awal 2016 ya ceritanya.
Bulan Maretnya gue deket sama teman kantor gue, dan sekarang dia udah jadi suami gue. Bener-bener lancar banget. Terlepas dari logical reasons seperti kecocokan, kepribadian, atau level kedewasaan, gue anggap ini terjadi karena rezeki jodoh yang dikasih Tuhan dan dibantu sama ibu tadi. Gue anggap aja pengalaman ketempelan ini jadi petunjuk kalau mungkin hubungan-hubungan gue yang gak jadi itu lebih baik emang gak jadi. Gue harus fokus ke yang lain dulu sebelum akhirnya ketemu sama suami gue ini. Thank you ceritanya, kalau dibacain sorry kalau belibet, kurang konklusif dan gak serem. Sukses selalu ya PMK. God bless you. God bless you. Terima kasih sudah berbagi cerita. Maaf kalau kami interupsi di tengah. Enggak, ini udah terakhir lah. Lagian Anda logo. Kasihan ibu OB-nya. Dan setelah itu si ibu langsung suruh meminum botol 1,5 liter secepatnya. Kan gue tadi saat itu kamu bertanya, enggak bu, olol, minum buruan. minum enggak, minum enggak, habisin, gue tungguin. Aduh, ibunya gimana responnya? Itu kan pasti ada. Iya gitu. Kalau Betawi, karena kalau tadi Jawa. Nah kalau Betawi gimana itu keselnya? Elah dalah. Kalau Betawi gimana tuh? Tadi gimana ya? Tadi nanya nggak? Enggak bu. Enggak bu. Orang aring. Gitu kali ya. Capek banget gue. Capek lu. Kadang curhat jadi curhat. Gue nggak tahu. Gue tuh niat bantuin lu. Mandra. Semoga apa yang ini balik sama lu. Yang anak ini anak balik pang. kopi. Oh. Apa sih yang judar yang keluar nendang itu loh. Yang keluar dari pohon. Iya keluar dari pohon. Semoga apa yang ini menunjukkan kepribadian lu. Ada apa gerangan sih kawan? Nah gitu. Iya. Aduh, kenapa dia nggak nanya ya? Lain kali ditanya mbak, kalau udah di itu kasihan itu mbaknya. Ibunya. Ibu OB-nya. Tawa doang kan? Iya. Pokoknya kalau saya udah ganti ton suara, bebas mau nanya apa aja. Siap. Kan itu juga lama juga tuh gak ditanya. Tahu-tahu doang. Tahu-tahu dah. Anak tolong. Tahu deh. Atau pas kesurupan gitu ya. Tanya. Jangan gitu. Tanya. Udah ini. Udah berubah. Kan tadi briefingnya begitu. Makanya perhatikan. Aduh. Nanya. Ayo tanya. Udah berubah. Dijelasin. Goblok. Aduh. Tadi nanya enggak? Enggak. Oke. Hantu, judulnya tadi hantu penghalang jodoh. Ya alhamdulillah sekarang mbaknya udah menikah ya dengan suami pilihannya, lelaki pilihannya. Oke, lanjut kita ke cerita yang agak panjang sepertinya nih, dan seperti akan jadi penutup di episode ini. Assalamualaikum Bang Danu dan Bang Bimo, nama saya Widi dari Purwakarta. Saya mau bercerita pengalaman ibu saya sewaktu beliau mengandung saya. Dan ini salah satu alasan saya bisa sensitif sama mereka. Maaf sebelumnya karena saya akan mengambil cerita dari sudut pandang ibu. Jadi ada beberapa detail yang kurang nih. Saat itu sekitar bulan April tahun 1994, ibu saya dan bapak saya tinggal di daerah Jakarta, di perumahan yang sekarang sudah jadi ITC atau WTC, saya kurang tahu. Kala itu ibu saya sedang mengandung sekitar usia 6 bulanan. Ibu dan bapak tinggal menumpang dengan kakak perempuan dari bapak saya. Sebenarnya rumah ibu saya ini juga satu komplek dengan kediaman bude. Tapi karena bapak saya inginnya tinggal dengan keluarganya, alhasil ibu saya harus tinggal di rumah itu. Rumah itu punya 2 kamar aja, 1 kamar area depan dan 1 lagi di belakang.
Ibu saya kebagian tidur di kamar belakang, yang ternyata adalah awal mula dari kejadian semua ini. Saya nggak tahu perumahan itu atau rumah yang ditempati ibu saya, konon katanya dulu tuh bekas kuburan Belanda. Yang jelas rumah yang ibu saya tempati itu terkenal angker. Tapi karena bude dan bapak saya udah biasa akan hal tersebut, jadi mereka nggak menggubris kehadiran para jin itu. Satu hari sebelum kejadian, ibu dan saudaranya memutuskan untuk nyekar ke sebuah kuburan. Sebenarnya nggak masalah hanya untuk nyekar saja, tapi namanya ibu hamil pasti mereka kadang ada yang suka. Saat nyekar, ibuku yang merasa kelelahan memutuskan untuk duduk di sebuah bangku di bawah pohon kamboja, sekadar untuk meluruskan kaki saja. Tapi sialnya, ibuku nggak tahu kalau ternyata ada sesuatu yang mengincar bayi di perutnya. Setelah sampai di rumah, ibuku segera bersih-bersih, ya layaknya orang yang baru pulang dari kuburan. Setelah itu beliau menuju kamar untuk istirahat. Beliau duduk di tepian ranjangnya. Tanpa sadar beliau sedikit melamun, dan saat itulah ia merasakan sesuatu yang dingin masuk dari ujung kepalanya dan terasa di sekujur tubuhnya. Menurut sudut pandang bapakku yang saat itu baru pulang kerja, ketika masuk kamar, bapakku sedikit heran melihat ibu yang sedang duduk di tepian ranjang dengan mata yang kosong. Ibuku segera bicara ke bapak dan meminta budeku untuk mengambilkan segelas air panas. Dan yang dimaksud air panas itu bener-bener air yang mendidih, bukan air hangat. Bapakku memberikannya pada ibu. "Tiup dulu pelan-pelan, itu airnya masih panas," kata bapakku sambil menyerahkan gelas itu. Tanpa disangka, ibuku langsung meminumnya tanpa meniup si air panas itu sampai habis. Bapakku yang lihat hal itu langsung kaget. Nah, malam harinya dengan perasaan lelah, ibuku sedikit mulai tersadar. Ia bilang sama bapak bahwa dia merasa sesak di bagian dadanya. Tapi anehnya malam itu dia sangat ingin minum es campur dengan sirup yang merah sekali. Karena ibuku lagi sakit, maka gak dibeliin sama bapak. Katanya tunggu sembuh dulu. Besok paginya ibuku masih merasa sesak. Ibu dibawa ke klinik di perumahan itu, dan ternyata tidak ditemukan penyakit apapun pada ibu. Jadi ibu hanya diberi obat dan vitamin buat ibu hamil aja. Dia masih merasa sesak dan badannya terasa pegel-pegel. Maka dipanggillah seorang mantri. Tapi jawaban dari mantri itu pun malah mengatakan, ibuku sepertinya punya sakit jantung. Akhirnya karena gak kunjung sembuh, dipanggillah seorang tukang urut langganan keluarga ibu. Namanya Mbah Darsa. Beliau adalah sosok nenek sekitar umur 60-an. Tapi menurut ibu, buat seumuran Mbah Darsa, kekuatan mengurutnya tuh termasuk sangat kuat. Ketika Mbah Darsa datang, baru saja menyentuh ibuku, dia langsung bilang, "Wah, ini mah ada yang sedang mengincar jabang bayimu," kata Mbah Darsa serius. "Di kemaluanmu ada sosok kuntilanak yang mau menarik janinmu keluar. Waduh. Sosok ini ikut dari kuburan. Kamu kemarin habis dari kuburan ya?" kata si Mbah menunggu jawaban dari ibu. "Iya Mbah. Sama ini nih, ada satu jin penunggu kamar ini yang juga ingin janin kamu." Sontak ucapan Mbah Darsa membuat kaget ibu dan bapak. Tiba-tiba si Mbah Darsa ini memejamkan mata sambil mulutnya berkomat kamit, seperti membaca mantra atau ayat-ayat Al-Quran. Kata ibuku, dari raut wajah si Mbah itu kayak orang lagi berantem. Sepertinya sama para makhluk yang memasuki tubuh ibuku itu. Setelah beberapa lama, si Mbah kembali membuka mata dengan keringat yang sudah bercucuran di seluruh tubuhnya. Dan napasnya tersengal-sengal, seperti orang habis maraton. "Maaf ya, saya cuma bisa mengusir si kuntilanak aja. Untuk jin Belanda ini saya nggak mampu. Karena dia kuat sekali," kata si Mbah menatap kasihan pada ibuku.
Setelah mendengar itu, bapakku langsung nelpon kakaknya atau padekku yang tinggal di Jakarta juga. Akhirnya padekku mengajak bapak menemui seorang dukun. Kita panggil saja si dukun ini Mbah Dukun. Namanya kok lurus begini. Sebel banget. Kita namakan penghalang ini polisi tidur. Sama ya. Iyalah. Kita sebut saja polisi ini Pak Polisi. Nah, sama aja. Setelah menceritakan kejadian yang menimpa keluarganya, si dukun ini bersemedi sebentar. Dan tiba-tiba dengan sekejap, dukun ini bergerak seperti orang sedang berkelahi. Cukup lama si Mbah Dukun ini berkelahi, hingga dia sadar dan cerita. Si penunggu ini adalah sosok jin Belanda bernama Mbah Hendrik. Dia adalah penghuni kamar yang ditempati oleh kamu, bapak saya. Dia itu adalah pemimpin dari para jin-jin yang ada di daerah itu. Setiap 4 tahun sekali, dia harus mendapatkan tumbal. Tahun ini adalah tahun keempat setelah tumbal terakhir, dan dia ingin anak yang ada di dalam kandunganmu. Bapakku sangat terkejut mendengar hal itu. Dia tidak menyangka calon anak pertamanya jadi rebutan makhluk halus. Bah, ada cara lain gak biar jangan anak saya gitu? Kata bapakku memohon pada Mbah Dukun. Si Mbah diam berpikir, lalu memanggil seseorang yang kita anggap asistennya. Lalu si asisten duduk di sampingnya. Si Mbah memejamkan mata lagi. Gak lama kemudian si Mbah ini berbicara, tapi dengan suara yang menjadi lebih menggema. Ada apa kalian? Kalian tidak bisa mengusir saya. Saya sudah lebih dulu ada di sini, ujar si Mbah yang kini matanya membuka sambil membelalak. Kamu, saya sial pernah terlihat oleh kamu, ujarnya sedikit berteriak sambil menunjuk ke arah bapak saya. Yang ternyata memang sebelum menikah bapakku pernah gak sengaja saat melewati kamar, dia melihat sesosok tinggi besar seperti orang bule sedang berdiri di dekat tempat tidur. Tapi istri saya rajin sholat dan baca Al-Quran, kata bapakku yang lebih ditujukan kepada sang asisten. Saya tahu, makanya saya suka sama dia. Saya ingin anak yang ada dalam perutnya. Bah, apa ada yang bisa ditukar dengan janin itu? Kata sang asisten mencoba membantu. Gak mau. Saya maunya janin itu, kata Mbah Dukun dengan nada geram. Apa saja Mbah, nanti kami sediakan. Si Mbah diam cukup lama, lalu berkata, saya mau darah dari kambing hitam. Wah. Kata Simbah, dan dia menyebutkan beberapa hal lagi, tapi bapakku kurang ingat. Setelah mengatakan itu, bapakku segera berangkat mencari kambing warna hitam. Dan setelah disembelih, darah yang ngalir dari leher sang kambing pun ditampung. Saat sampai di rumah, si dukun langsung minum si darah kambing ini sampai habis. Dan kata bapakku, daging kambingnya dibagi-bagi ke tetangga dekat rumah. Setelah prosesi itu, ibuku merasa jauh lebih baik. Dan sebelum acara 7 bulanan diriku, ibuku sudah melahirkan aku dengan keadaan sehat semua. Oh, prematur berarti ya. Ketika umurku 3 tahun, perumahan itu hendak digusur dan didirikan mall. Lalu keluarga pindah keluar kota Jakarta semua. Berkat itu mungkin salah satu alasanku bisa sensitif dengan keberadaan mereka. Bahkan ini salah satu asumsi keluargaku, mengapa kulitku putih dan rambutku sangat merah. Istilahnya seperti orang bule. Padahal ibu dan bapakku tuh rambutnya hitam dan kulitnya sawo mateng. Demikian bang ceritaku, maaf kalau kepanjangan ya. Lain kali aku ceritain tentang aku yang melihat ruh yang keluar dari tubuh orang sakit dan banyak hal lainnya. Terima kasih. Wah, menarik ini Mbak Widi ini. Gue selalu terkesima sama orang-orang yang namanya Widi. Kenapa? Widi,
Ya tai. Wih gitu ya. Widih, Anjay gitu. kelas. Aneh banget. Jangan-jangan cerita yang akan yang dibahas di penutup ini yang udah pernah kita bacain lagi. Apa? Kan berapa kali kita membacakan cerita orang yang ruhnya keluar dari orang yang mau mati. Iya, pas lagi sakit parah gitu Berapa ya. kali itu cerita dengan background yang beda-beda ya. Mm-mm. Ada yang di rumah sakit. Iya, tapi ini unik sih. Oh, sangat unik. Ini yang menarik nih. Gua aja kayak nggak habis pikir bisa seakrab itu ya. Sama Ya jin dan kita orang tuh akrab aja gitu. Kayak nongkrong-tongkrongan aja udah gitu. Ada percakapan yang wah kamu sial, kamu pernah lihat saya gitu-gitu. Percakapannya tuh kayak percakapan orang aja ya. gitu. Kayak sewayahnya orang aja. Dia minta kambing hitam cuy. Nah, memang jadi gini Mbak Hendrik sebelumnya. Bukan. Oh, Mbak Hendrik. Mbak Oh, ya, Hendrik, kan. ya. Mbak Hendrik tahu aja. Di negara Mbak Hendrik itu susah mencari kambing hitam. Kalau di sini siapapun bisa menemukan kambing hitam. Ya. Kan gitu. Ya. Ya, Pak. Iya, Ya. betul, Pak. Betul, Gitu Pak. ya. Apalagi mau Idul Adha. Begitu Pak. Betul Pak. Betul. Betul ya. Nah, Gampang mencari kambing hitam. gampang sekali mencari kambing hitam. Torpedo hitam yang susah. Torpedo kambing hitam. Karena torpedo pasti bening semua Pak, lengket. Itu Mbak Hendrik bisa aja. Saya mau cari kambing hitam. Yuk. Yuk memang Pak. Memang jangan kita. Ya silakan cari kambing hitam. Carilah. Carilah. Silakanlah. Silakan. Mbak Hendrik. Bisa. Kalau saya bisa tadi apa kalimatnya saya bisa tangani Kuntilanak aja. jin ya kuntilanak Iya. aja. Jin Belanda ini. Kalau jin Belanda ini terlalu kuat, larinya cepat, menguasai lapangan tengah, Edgar David. Masih aktif lagi waktu itu. Masih konro. Pakai kacamata oranye. Untuk jin Belanda yang satu ini sangat kuat, larinya cepat, menguasai lapangan tengah, Edgar David. Edgar David. Dia asistennya gitu. Dia. Iya. Canda aja Mbak Dukun. Nah. Aduh, aneh banget prosesi ada mengelawak kayak gitu ya. Untuk kuntilanak saya bisa atasi, tapi untuk kalau jadi asistennya ya, lo jadi dukunnya ya. Oke. Untuk kuntilanak bisa saya atasi, tapi untuk jin Belanda ini terlalu kuat, larinya cepat dan menguasai lapangan tengah, Edgar David. Bisa aja. Mbak Dukun bisa aja ini. Komedi Sri Mulat. Iya. Komedi Jawa. Tuh, Jawa Lanjut tuh. lagi ya, Gitu. lanjut. Komedi Jawa gitu. Ketoprak banget, ketoprak. Tua banget ya. Ini Gen Z gak ketawa ini. Aduh, sakit pipi gue. Lanjut Tolong. ya. Aduh. Ini ngomongin bercanda ya. Semalam gue beli nasi goreng di Cinere. Abis mesen, si abangnya abis lagi apa namanya, ngorak-ngarik Goreng. telur. Iya, ngorak-ngarik telur. Bikin kopi hitam. Kaget kan gue, lah kok bikin kopi hitam? Buat siapa? Emang ada dalam menu gitu kan? Ternyata buat orang di belakang gue nengok. Set, ada bapak-bapak Betawi, telek nih, Betawi limo nih. Set, langsung gini, mau ngopi juga bang? Enggak pak, rasanya kalau belum ngopi belum melek mata. Demi Allah, gue kaget. Kok tiba-tiba datang dengan jargon ini orang. Tiba-tiba langsung gegen pressing begini. Gegen pressing, gue gak siap. Tiba-tiba kok gegen pressing. Gue gak siap. Hansi Flick. Asli. Apaan sih ini gue bilang. Kok kayak di bercandaan-bercandaan gue nongol tiba-tiba, mau ngopi juga bang? Enggak pak,
Rasanya kalau belum ngopi belum melek mata. Iya. Waduh, tiba-tiba mau di-attack begini. Nadanya tuh gitu. Kaget. Langsung nada Nggak tinggi. siap. Nggak siap. Nada tinggi dia. Liodra lu gue bilang. Oke, terima kasih teman kalian buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.